Drama rekap suami pengganti episode 330-336. Anjani memberitahu Selin dan Dante kalau Saka dan Dinda akan pindah dan tinggal di Singapura. Mendengar itu, Selin cemburu tapi dia pura-pura bersikap biasa saja. Sementara Dante kaget dan menanyakan kembali kebenaran pernyataan Anjani. Akhirnya Anjani membongkar hubungan Saka dan Dinda yang baru saja berpacaran. Saka lalu pindah ke Singapura bersama Dinda. Suatu malam, Saka mengajak Dinda makan malam yang romantis. Lalu Saka melamar Dinda. Saka kemudian mengajak Dinda pulang ke Indonesia. Di Jakarta, hubungan Dante dan Anjani semakin membaik. Dante bahkan diangkat sebagai Direktur Wiryo Group menggantikan Anjani. Anjani lalu meminta Dante agar Saka diberikan tanggung jawab ketika Saka sudah kembali dari Singapura. Ariana jalan sama Galvin. Lalu mereka ngobrol tentang Ariana yang keberatan menjadi direktur. Namun Galvin mendukung Ariana untuk tetap menjadi direktur. Ariana dan Galvin lalu melakukan wawancara soal bisnis dan mereka kaget ketika wartawan bertanya apakah hubungan mereka akan lebih serius ke jenjang pernikahan. Ariana lalu menjawab kalau mereka ada rencana untuk menikah dan minta didoakan yang terbaik. Pulang dari wawancara, Galvin langsung bilang ke orang tuanya kalau dia mau melamar Ariana. Saka dan Dinda akhirnya pulang ke Indonesia. Mereka lalu bertemu Anjani dan Dante. Dan mereka cerita kalau mereka akan segera menikah. Niken yang mengetahui bahwa Saka dan Dinda juga akan menikah jadi tidak mau kalah dan akan memberikan yang terbaik untuk pernikahan Ariana dan Galvin. Niken juga menyuruh Choki untuk mengawasi Saka dan Dinda. Sementara itu, Saka dan Dinda sedang bertemu dengan Dita. Saka curiga Dita muncul karena ingin mencari gara-gara. Namun Dita malah memberitahu Saka bahwa Dion dari tadi mengawasi mereka. Dita juga meminta Saka dan Dinda untuk berhati-hati. Saka telepon Galvin dan mengajak Galvin bertemu. Saka kemudian cerita ke Galvin kalau Dion sedang mengawasi Ariana dan dia meminta Galvin untuk menjaga Ariana. Saka lalu diberitahu Galvin kalau dia dan Ariana akan menikah di gedung yang sama dengan Saka dan Dinda. Saka juga jadi tahu dari Galvin kalau ternyata tanggal pernikahan mereka sama. Selin menemui Dion untuk mencari cara memisahkan Dinda dan Saka. Namun Selin ketahuan Dinda dan Anjani. Selin lalu berkelit dan bilang kalau dia sedang memesan tempat untuk rapat. Kemudian Selin pura-pura pusing agar Dion bisa kabur. Dion dan Selin lalu sepakat untuk bekerja sama merusak pernikahan Saka sama Dinda dan juga pernikahan Ariana sama Galvin. Sesuai dengan rencana yang sudah Dion susun sebelumnya. Seorang staf acara pernikahan masuk dengan tergesa-gesa ke aula pernikahan Ariana dan Galvin. Staf yang panik itu memberitahu Galvin bahwa pengantin wanitanya terkunci di ruang rias. Galvin pun terkejut dan cemas memikirkan Ariana. Di saat yang Saka sedang terpana karena melihat Ariana yang datang ke aula pernikahannya, bukan Dinda. Sementara Ariana kaget sekaligus malu karena semua mata menatapnya heran. Para tamu lalu mulai berbisik-bisik sambil menatap Ariana dengan tatapan mengejek. Anjani lalu menghampiri Ariana dan menanyakan kenapa Ariana malah datang ke aula pernikahan Saka dan Dinda. Ariana sendiri pun bingung harus menjawab apa. Selin tersenyum puas saat mengingat betapa malunya Ariana tadi. Selin pun berinisiatif memberikan bonus ke Dion karena sudah berhasil mengacaukan acara pernikahan Saka sama Dinda dan juga pernikahan Galvin sama Ariana. Sementara Dante merasa heran melihat sikap Selin. Selin pun berkilah kalau dia hanya senang melihat Ariana dipermalukan. Sementara itu, Galvin ke ruang rias Ariana, dan di sana sudah ada staf gedung yang sedang berusaha membuka pintunya. Galvin sangat cemas dan tidak sabar karena pintu belum juga bisa dibuka. Tiba-tiba Ariana datang dan membuat Galvin heran karena Ariana berada di luar.
Ariana lalu cerita kalau dirinya salah masuk aula. Galvin dan Ariana pun jadi penasaran siapa yang terkunci di dalam ruang rias. Saat pintu ruang rias terbuka, keduanya langsung kaget karena mereka melihat Dinda terikat di kursi dan tidak sadarkan diri. Mereka pun panik. Ariana lalu mencoba menyadarkan Dinda. Sedangkan Galvin mencoba menghubungi Saka. Setelah semua masalah yang terjadi bisa diselesaikan, Galvin mengucapkan ijab kabul dengan lancar sambil menjabat tangan Kusuma. Sementara di aula pernikahan Saka dan Dinda, Saka juga berhasil mengucapkan ijab kabulnya. Saka dan Dinda pun berfoto dengan Anjani, Dante dan Selin yang tampak malas-malasan. Sedangkan Galvin dan Ariana berfoto bersama Abian, Riri, dan Ben. Mereka semua tampak bahagia. Selin lalu berdiri bersama Dante di dekat pelaminan sambil mengamati Saka dan Dinda. Selin jadi kesal melihat Saka yang perhatian sekali ke Dinda. Dante lalu mengajak Selin ke aula pernikahan Galvin dan Ariana untuk memberi selamat. Namun Selin menolak. Saka dan Dante masih terkejut setelah mendengar keputusan Anjani soal menjadikan Saka sebagai wakil direktur di Wiryo Group. Dante menentang keputusan itu sedangkan Saka, Dinda, dan bahkan Selin merasa senang. Saat Dante tampak emosi, Selin menahan Dante agar tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Saka lalu bilang kalau dia dan Dinda akan bulan madu. Selin pun tampak sedih. Dinda lalu sengaja datang ke kantor Selin agar hubungan keduanya membaik. Tetapi Selin tetap tidak peduli. Sampai akhirnya Dinda izin ke toilet dan Selin mengambil kesempatan itu untuk membuka ponsel Dinda dan mencari tahu hotel tempat dia dan Saka akan bulan madu. Setelah itu, Selin menemui Dion. Selin lalu memberitahu Dion kalau Dinda dan Saka akan menginap di hotel untuk bulan madu. Selin kemudian meminta Dion untuk mengacau di sana. Selin lalu mengajak Dante menginap di hotel yang sama dengan Saka dan Dinda. Namun terjadi masalah dengan klien yang membuat Dante harus pergi ke kantor dan meninggalkan Selin. Dante akhirnya meminta Selin berangkat ke hotel lebih dulu. Walaupun kesal, Selin tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya dia pergi ke hotel sendirian. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton terus Rekap Suami Pengganti hanya di Dapur Verona ya!